keuntungan terbesar. Gua nggak tahu dia dapat keuntungan berapa juta dolar dari dokumenter tersebut gitu. Jadi ya, gue sih ngobrol gitu aja ya. Ada lagi yang berantem, ada yang lagi berantem di komen, ramai lagi di TikTok. Tapi ini gini, tapi ini gitu, tapi dan dokumenternya bagus anyway. Gue udah nonton, dokumenternya bagus. Walaupun memang gue mendapat kesan ada opini yang tergiring gitu ya dari situ ya. Tapi terlepas dari itu, yang diuntungkan dari ini semua ya menurut gue adalah jajaran keluarga besar Netflix gitu. Dan ini adalah langkah jenius dari Netflix untuk memilih sebuah kasus di sebuah negara yang masyarakatnya sangat kepo gitu. Jadi kita lihat aja sampai berapa lama nih bakal happening kasus ini. Dan orang-orang yang terlibat di persidangan tersebut udah mulai diundang lagi loh. Uh, Pengacaranya Jessica diundang di podcastnya Deddy Kobusier. Yang terakhir kali gue lihat belum 1 hari aja viewersnya udah 2, sekian juta. Gokil. Dan para saksi ahlinya diundang lagi ada di podcastnya Dr. Richard Lee. Diundang lagi gitu. Jadi menurut gue memang ini memberikan bahan gunjingan buat netizen untuk berdebat kembali gitu. Siapa yang salah? Mirna, Jessica. Tapi terlepas dari itu menurut gua yang diuntungkan adalah keluarga besar Netflix. Mantap Netflix. Good move dari Netflix. Mungkin nggak sih bakal ada sidang lagi di Instagramnya Hotman Paris sih katanya semua langkah hukum sudah ditutup dan satu-satunya cara supaya ada peninjauan kembali itu udah nggak ada. Dan satu-satunya cara supaya hukumannya mungkin bisa diringankan, karena kan sudah jalan 7 tahun ya, adalah dengan gerasi ke presiden. Tapi kalau misalnya gerasi ke presiden, syaratnya yang bersangkutan, yang adalah Jessica harus mengakui kalau dirinya bersalah, meracun Mirna. Kabarnya dari kuasa hukumnya Jessica, dia tidak mau melakukan itu. Katanya Jessica tidak mau melakukan apa yang sebenarnya tidak dia lakukan. Menurut Jessica seperti itu. Ya, apapun itu. Apakah Horus Wars masih ada? Masih ada. Kita lagi pengen bikin lagi eh, varian-varian yang baru. Bang, tidak nyalek, tidak. Gue tidak merasa, gue tidak merasa diri gue banyak yang milih. Bahkan nggak bisa men, nggak bisa. Gue nggak bisa nyalek. Banyak ini gue. Track record gue juga bukan track record orang baik gitu. Gue nggak bisa nyalek. Baru cukur rambut ya? Iya, gue udah cukur rambut dari kemarin. Kalau mati suri berarti mimpi bang. Mati suri itu sudah ada penjelasannya secara medis. Sudah dijelaskan, sudah didibang secara ilmu pengetahuan apa yang menyebabkan mati suri. Dan halusinasi-halusinasi yang kita rasakan saat mati suri itu dibentuk dari culture kita. Eh, Kebudayaan-kebudayaan saat kita dibesarkan, eh, pemahaman-pemahaman bahwa neraka tuh seperti ini, surga tuh seperti itu. Sehingga saat kita mati suri, kita ada dalam state di mana kita bisa berhalusinasi. Itu makanya orang yang mati suri bisa bangun lagi dan bilang, saya lihat ini, saya lihat itu, saya lihat ini, saya lihat itu. Ya, nggak ada yang bisa konfirmasi. Sama seperti erep-erep. Erep-erep juga itu erat kaitannya dengan halusinasi sebenarnya, karena kita lelah. Itu sebenarnya ada penjelasannya gitu. Nggak semuanya mistis, bro. Semuanya ada penjelasannya, bro. Mati suri tapi sempat disiksa sebentar sama malaikat gimana bang? Kata siapa? Itu kan asumsi. Apakah itu benar terjadi kan nggak ada. Nggak ada yang pernah hidup lagi terus bilang saya pernah disiksa terus nunjukin bukti-buktinya kan nggak ada gitu. Nggak ada bro. Bagaimana tanggapan paman tentang eh, bro adakah 100? Tidak, tidak ada 100. Tidak ada 100, tidak ada 100. Coba kita lihat nih. Konten MLD sama Guru Gembul durasinya kurang. Sebentar ya, kita akan konspirasi and chill nanti bakal ada lagi, tungguin aja ya.
bikin dokumenter tentang Munir pecah kali ya. Gua rasa itu adalah sebuah kasus di mana kita harus berdamai bahwa akan ada kasus-kasus tertentu yang tidak akan pernah terbuka. Gitu. Uh, dan ketimbang kita berharap dan harapan ini tidak pernah terjawab, lebih baik kita berdamai saja bahwa akan ada beberapa hal, nggak harus kasus ya, akan ada beberapa hal yang tidak akan pernah terbuka secara gamblang gitu. Jadi ya udah berdamai aja. Kasus MMA apa kasus MMA? Dokumenter tentang Sumanto keren mungkin bang, mungkin bagus. Paman kalau nggak jawab PKI, jawab apaan bangsat? Coba kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Special show, special show lagi kapan? Mungkin tahun depan, mungkin akhir tahun depan. Karena special show itu adalah sesuatu yang nggak bisa dibikin gitu aja. Pertama kita harus punya materinya, kita harus punya timnya, kita harus punya konsepnya, kita harus benar-benar memberikan sesuatu yang spesial buat orang yang rela mengeluarkan duit untuk menonton kita. Gitu. Jika laki-laki meninggal, disebut almarhum. Jika perempuan meninggal, disebut almarhumah. Apakah jika waria meninggal akan disebut aluminium? Bangsa, kenapa begitu? Jadi buat yang nonton konten horornya gua di Dono Pradana, banyak tuh yang komen-komen tuh, kok ateis percaya hantu. Jadi begini teman-teman, pengalaman horor yang gue ceritakan di kontennya Dono, itu adalah pengalaman horor yang gue dengar dari orang pada saat itu. Itu bukan pengalaman horor yang benar-benar gue alami secara langsung, tapi pengalaman horor yang dialami oleh orang-orang di sekitar gue. Bahkan erep-erep yang terjadi di kontennya Dono, yang belum nonton langsung aja nonton kontennya Dono Trauma. Bahkan pengalaman erep-erep yang terjadi sama gua pada waktu itu tidak gua anggap sebagai pengalaman mistis, itu gua anggap sebagai halusinasi saat kita lagi erep-erep gitu loh. Dan gua nggak pernah bilang hantu itu ada di konten itu. Gue cuma menceritakan pengalaman teman-teman gua. Dan terlepas dari apakah itu halusinasi atau tidak, pengalamannya seru dan serem. Makanya gue ceritakan gitu. Karena kalau lo tanya sampai sekarang stance gue nggak pernah percaya dengan yang namanya hantu gitu, enggak. Tapi kalau ekspedisi hantu gue suka. Kenapa ya? Untuk membuktikan aja apakah beneran ada atau enggak gitu. Dan secara konten kan bagus untuk ditonton. Bukan semata-mata karena gue percaya ada hantu atau apa gitu. Enggak. Ini sebagai contoh ya. Dulu waktu gue masih ekspedisi hantu Fixerem, gue tuh nggak pernah loh dilakukan pembersihan gitu. Menurut gue, ngapain dilakukan ritual-ritual pembersihan? Kalau hantunya mau datang balik ke tempat gue ya monggo silakan gitu. Karena gue percaya kalau ada hantu yang ngikutin gue yakin seyakin-yakinnya hantunya nyesel sih. Karena tidak ada tidak ada tidak ada sebuah keberhasilan yang bisa dicapai dengan nakut-nakutin gue tuh nggak ada gitu. Uh, Satu-satunya cara gue bisa percaya hantu tuh ada adalah kalau dia muncul langsung gitu dan bilang halo Coki perkenalkan saya hantu. Nah itu baru gue percaya. Sisanya sih ya cerita-cerita menarik yang seru untuk diceritakan aja. Nggak lebih dari itu. Gue bisa sebutkan 5 hal yang lebih serem dari hantu loh. Satu, polusi udara di Jakarta itu jauh lebih serem daripada hantu karena dampaknya nyata. Kedua, eee, terlilit pinjol karena judi slot, itu juga lebih serem dari hantu, karena dampaknya nyata. Ketiga, ditangkap polisi karena melanggar hukum, itu juga lebih serem dari hantu, karena dampaknya nyata. Keempat, eee, dikejar-kejar ormas karena menyinggung di sosial media,
Itu juga dampaknya serem, nyata, lebih serem daripada semua hantu yang bisa kalian sebutkan gitu. Dan yang kelima ya kena penyakit kronis hantu. Ya, hantu ceritakan, tapi apakah dia benar ada atau enggak? Nggak tahu. Dan nomor 6 betul pengangguran. Pengangguran juga serem. Jadi menurut gue ya buat teman-teman mungkin ada yang pernah ngelihat hantu atau pernah ngalamin cerita hantu, nggak apa-apa juga. Bisa jadi itu betul juga gitu. Ya, tapi sih kalau di gua sih belum ada yang benar-benar gitu, gitu banget sih belum ada. Ada beberapa kejadian yang nggak bisa gue jelaskan, tapi apakah itu hantu? Sepertinya sih enggak. Gua mencoba untuk merasionalisasikan semua kejadian itu secara rasional gitu. Jadi tidak semua kejadian yang tidak bisa dijelaskan itu adalah hantu. 7 yatim piatu. Betul, yatim piatu juga lebih serem daripada hantu. Karena eh, kalau orang yatim piatu kan kontak di HP-nya tidak ada mama papa kan, tidak bisa tuh. Bencana alam itu juga lebih serem daripada hantu. Ada yang bilang nih, meskipun gue percaya hantu, tapi gue nggak pernah lihat hantu. Apakah karena gue matanya minus? Ya karena mungkin jangan-jangan hantu gak ada lagi jangan-jangan. Mungkin itu kali jawabannya. Tinggal sama nenek, ya itu juga serem sih tinggal sama nenek. Kenapa orang yang tinggal sama nenek pasti keluarganya broken home ya? Gitu. Nenek tuh adalah bala bantuan saat keluarga Anda berantakan. Saat mungkin ayah Anda bermain dengan wanita lain, atau mungkin saat ibu Anda sibuk dengan dirinya sendiri, nenek kakek datang menyelamatkan hidup Anda dengan sudah tinggal di sini saja. Gitu. Biasanya tuh nenek tuh gitu. Bangsat nenek kan N-nya netral anjing. Wah ini oke, ini menarik nih Paman. Padahal dunia ini cuman game. Kita playernya. Nah kan lu suka ngegame kan Paman? Harusnya lo tahu dong kalau di game tuh ada developernya. Enggak juga. Enggak sesuatu, bukan berarti karena sesuatu tuh kompleks, berarti sesuatu yang kompleks tuh ada penyebabnya. Asumsi kita yang berasumsi bahwa sesuatu yang kompleks tuh ada penyebabnya. Gitu loh. Cuman karena sesuatu kompleks, bukan berarti itu ada penyebabnya gitu. Kita yang berasumsi dan menganggap bahwa karena kita kompleks, berarti kita ada penyebabnya gitu. Ya, gini, apakah segala sesuatu ada penyebabnya? Ya. Tapi apakah penyebabnya itu adalah pribadi atau Tuhan? Ya belum tentu. Bisa juga jadi kebetulan gitu. Itu kan asumsi gitu. Itu ya itu cuma asumsi aja, itu asumsi, asumsi orang aja gitu. Paman Coki mau tanya dong saran buat papa mertua yang suka selingkuh bikin pacarku suka nggak mood. Kalau aku sih pengen aku racun biar nggak bikin aku pusing ngadepin pacar nggak mood. Ya lakukan aja apa yang ingin lo lakukan. Udah lama gue soalnya nggak live. Kenapa ada yang ngetek Anies Baswedan?